dalam Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, di YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Pasti saudara diberkati Tuhan. Salam juga kepada jemaat live streaming yang setia selalu menunggu di dalam YouTube, yang ada di dalam YouTube baik gereja, baik Suheri Gultom. Tuhan memberkati yang live streaming di berbagai tempat, NTT, dari Kalimantan, dari Taiwan, dari Hong Kong. Mereka selalu menyapa saya, Shalom Pak Pendeta. Kami menunggu khotbah Bapak di hari Minggu. Tuhan memberkati kalian dimanapun berada. Hari ini dengan tema menang atas ketakutan. Banyak orang takut mati, takut nggak punya anak, takut gagal, takut cerai, takut tidak punya menantu. Banyak kali takutnya, sehingga ketakutan itu menguasai seseorang. Ketakutan berasal dari iblis. Ketakutan bukan dari Tuhan. Tapi setiap manusia bisa mengalami ketakutan. Tapi jangan dikuasai ketakutan. Jangan tinggal dalam ketakutan. Kita belajar dalam kitab Mazmur 56 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-14. Mari sama-sama kita membaca dengan suara yang semangat, dengan iman. Kita baca sama-sama 1, 2 ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Terus, sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku, mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Terus, kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Najarku kepadamu ya Allah, akan kulaksanakan. Dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebagai Engkau luputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Bagaimanakah kita bisa menghilangkan rasa takut? Yang pertama kita belajar meyakini jika Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Sama-sama katakan, Tuhanku lebih besar dari masalahku. 1, 2 ya. Tuhanku lebih besar dari masalahku. Tepuk pundak sebelah, Tuhanmu lebih besar dari masalahmu. Ya, yakinkan dia bahwa salahnya itu jauh kecil dibandingkan Tuhan kita. Karena Allah berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak lebih besar daripada kita. Pencobaan-pencobaan yang biasa tidak lebih besar, tidak lebih kuat masalah dari kita. Kita lebih kuat dari masalah. Katakan, saya lebih kuat dari masalah. Saudara, sering saudara menganggap dirimu enggak kuat. Tapi Tuhan tahu engkau kuat. Makanya diizinkan
angkat masalah itu. Manalah mungkin anak kita 5 tahun, kita kasih angkat galon 16 liter. Dia umur 5 tahun loh, kita kasih angkat yang 16 liter, kan gak mungkin. Pasti bapak ibu ngasih dia mungkin angkat-angkat yang sekilo, atau yang lebih rendah lagi. Karena dia gak kuat, kita aja angkat 2 kilo barbel atau 5 kilo udah agak berat. Apalagi kita kasih yang 15 kilo, pasti dia gak kuat. Pasti bapak ibu izinkan barang atau benda yang diangkat dia yang karena kita tahu dia bisa angkat. Walaupun berat pak, nggak bisa pak, bisa coba, bisa. Yakinkan dalam dirimu, engkau lebih kuat dari masalah. Karena Tuhan bilang bahwa setiap pencobaan yang kita alami pencobaan yang biasa. Dan ada jalan keluarnya, baris terakhir ada jalan keluarnya. Semua masalah yang saudara hadapi, Tuhan sudah janji kalau dirimu tidak menyerah, pasti ketemu jalan keluar. Tapi kalau bapak ibu menyerah, itulah akhir hidupmu. Camkan di hatimu, pantang menyerah. Jangan menyerah bapak ibu. Sebentar lagi engkau melihat jalan Tuhan. Saya pernah melihat masalahku seperti gelap. Seperti tidak ada solusi. Yang ku lihat hanya kelam, gelap gulita. Saya pernah mengalami yang namanya titik terendah, titik frustrasi. Aku mengerti yang apa namanya rasanya putus asa. Aku mengerti rasa stres, karena aku pernah stres. Aku mengerti rasa depresi, karena aku pernah depresi, walaupun pendeta. Aku pernah sepertinya perasaan gak ada artinya hidup kalau begini. Bahkan saya pernah merasa gak ada artinya aku melayani Tuhan, kalau ini yang kualami. Sampai seperti gitu. Jiwaku goncang, kacau. Terjadi gangguan jiwa dalam diriku. Saudara, yang kedua, saudara harus yakin bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Katakan, Tuhan sanggup menolong saya. Tepuk lagi sebelahnya, Tuhan pasti sanggup menolongmu. Tepuk dia, tepuk. Supaya dia bergeleger darahnya. Bahwa dia, yes, Tuhan sanggup menolong aku. Ya, edamu gak sanggup menolongmu. Mertuamu gak sanggup menolongmu. Bahkan mertuamu lebih menyakitkanmu. Makanya Tuhan bilang jangan berharap ke mertuamu. Berharap ke Tuhan Yesus. Suamimu pun gak sanggup menolongmu. Bahkan di tengah engkau susah pun suamimu bisa gak mengerti air matamu. Ada loh istri udah nangis-nangis. Suaminya masih ejek dia. Air mata buaya. Drama. Ya Tuhan, manalah ada air mata yang dibuat-buat. Kecuali drama, drakor ya. Pemain drakornya yang pakai insto. Yang nonton drakor asli air matanya. Pemain drakornya itu insto itu. Teteskan sedikit. Biar ada nanti Jukinho. Atau entah siapalah. Nangis dia. Dia nangis ecek-ecek. Penontonnya nangis serius. Kejam kali. Hingga terima. Pemainnya nangis ecek-ecek. Do you know ecek-ecek? Sandiwara. Drama. Penontonnya sangat serius. Bilang sebelahnya, jangan mau dibohong-bohongi drakor.
Nonton boleh, tapi jangan terlalu banyak. Sehingga terikat dengan drakor, terikat dengan tontonan itu dan akibatnya tidak baca Alkitab, tidak berdoa, tidak masak untuk suami. Dan akhirnya engkau nangis, nonton drakor, suamimu betul-betul nangis karena gak ada nasi. Suamimu nangis gak ada lauk pauk, gak ada sayur. Suaminya bilang, kau nangis, kau tangisi bintang film itu. Kau gak lihat aku udah menderita. Ikan pun lalit, tidak ada apa-apa. Saya mau ajak sama saudara, kisah Daud ini dalam Mazmur 56. Ketika Daud dikejar oleh Raja Saul, mau membunuh Daud. Karena Daud punya potensi menjadi raja pengganti dia. Karena Daud mengalahkan musuhnya berlaksa-laksa. Daud dipuji-puji oleh wanita. Hati-hati ya wanita-wanita. Jangan suka kau banding-bandingkan suamimu. Ini contoh yang terjadi. Memang bukan ini suaminya si Daud sama si Saul. Tapi wanita ini membanding-bandingkan, ambil bernyanyi-nyanyi, menari-nari. Wah, Daud mengalahkan musuh, berlaksa-laksa. Sementara Saul hanya beribu-ribu. Itu membuat cemburu. Ingat, Yakobus 3 ayat 16. Akar kejahatan itu dua. Pertama, iri hati. Kedua, mementingkan diri sendiri. Kalau dua sifat ini dalam dirimu ada, semua kejahatan ada dalam dirimu. Lihat Kain membunuh Habel, iri hati. Abang bisa bunuh adik. Membunuh manusia 25%. Karena waktu itu hanya ada si Adam, si Hawa, Kain, Habel. Mati si Habel berarti yang terbunuh berapa? 25%. Ya, 1/4. Saya mau katakan sama saudara, iri hati itu gak boleh ada dalam diri kita. Mementingkan diri sendiri, egois, jangan ada dalam dirimu. Pertengkaran suami istri karena dua-duanya egois. Cek apa yang saya katakan, bukan apa yang saya katakan. Firman Allah, Yakobus 3:16. Kalau dalam dirimu ada egois, maka tidak siap-siapnya engkau bertengkar. Saya ajak setiap saudara supaya buang sifat egois itu. Buang sifat merasa benar. Buang sifat merasa aku lebih baik. Itu sombong. Saudara, pertengkaran suami istri yang pernah kualami. Karena aku merasa benar, dia merasa benar. Kebenaran kami berantem. Korban anak-anak. Korban kami. Saya tidak mau lagi. Udah bertahun-tahun saya tidak mau bertengkar dengan istri saya sama anak-anak saya. Saya menjadi penstabil emosi di rumah saya. Stabilizer. Penstabil emosi. Karena kadang-kadang keegoisan itu, coba satu aja ngalah. Satu aja diam. Ini yang merepet-repet kan capek. Betul? Tukang repet? Capek gak merepet? Tanya sebelahnya, capek gak merepet? Capek gak ini? Ini ototnya ini udah tegang-tegang. Makannya enak. Ya makan enak. Kalau merepet energimu banyak. Datang suaminya. Pria tapi kewanita-wanitaan. Disambut juga. Kalau wanita kayak gini. Karena kan dia harus melepaskan kata-kata 15.000 kata. Setiap hari seorang wanita harus pelepasan. Kalau tidak dilepaskan, dia sesak napas. Biarkanlah dia melepaskan itu. Tampung. Nggak usah jawab-jawab. Nggak usah jawab-jawab. Pasti capek sendiri dia. Aku udah tes. Aku udah tes anak-anakku juga. Aku udah tes. Itu bukan sekadar teori sama saya. Ini istriku. Aku udah tes. Capek loh sendirian. Jangan lawan. Karena istrimu itu diciptakan memang begitu. Bukan salah dia. Bukan salahmu.
Wanita 15.000, pria 5.000. Kan 1:3. Mertuamu 25.000. Mertua perempuan. Makanya menantu perempuan jumpa mertua perempuan, dia duduk rapi. Dengarkan, karena itu kebutuhannya. Minta telingamu diurapi Tuhan. Mampukan aku mendengarkan kata-kata mertuaku ini Tuhan. Diulang-ulangi loh kata-katanya itu, diulang-ulanginya. Satu pesan bisa 1000 kali diulang-ulangi dia. Gak apa-apa, karena kau mencintai dia. Kenapa aku gak mau melawan istriku? Karena aku sayang sama dia. Ya, saya sangat sayang sama dia. Suami yang sayang gak mau bentak istrinya. Saya haramkan membentak dia sikit pun. Dulu pernah, saya harus ngaku. Tapi saya sudah tekad, satu kata pun dari kata-kataku tidak mau membentak dia. Sarangnya. Karena wanita itu menata emosinya susah. Dia menata emosinya bergumul, susah. Gak mudah loh menata emosi wanita ini. Pengaruh hormonal yang begitu berkecamuk. Pengaruh perasaan, sikap ini kan semua dimasukkan. Bedanya begini masuk. Nanti tetangganya begini masuk. Nonton drakor mati lampu masuk. Atau pulsa nggak ada, atau internet rusak. Semua masalah dimasukkan ke dalam dirinya. Makanya lihat wanita, tasnya itu kan, bukalah tas wanita. Banyak kali seleting-seleting situ, banyak kali. Itulah menggambarkan perasaan di hatinya. Tempat sisir, tempat kaca, tempat gincu, entah apa lah simus itu. Jalur lambat, jalur kencang, entah apa. Memang seperti itulah gambaran hati kalian. Penuh dengan kantong-kantong perasaan. Yang gak perlu kalian rasa-rasa semua. Kalau kami laki-laki enggak. Lihat kalau pun bawa tas laki-laki, seletingnya satu aja itu. Paling pun tambahan satu udah hebat di dalam. Udah hebat itu. Karena kami simple. Easy going. Orang logika 70%. Gak terlalu merasa-rasa kami ini. Kami ini makhluk pikir. Makanya wanita dan suami istri bertengkar karena suami kurang rasa, istri kurang pikir. Makanya suami bilang kepada istrinya, gak ada otakmu. Istri bilang sama suaminya, daripada kau gak punya perasaan, hantu kau gak punya perasaan. Karena kami bingung, kayak mana merasa-rasakan itu kami bingung. Tapi begitulah dua makhluk yang berbeda ini. Dipersatukan. Segudang loh perbedaannya. Yang satu wanita coba lihat pandangannya. Dia pandangannya dekat tapi melebar. Dekat memang jarak dia. Tapi melebar. Coba lihat laki-laki suami. Pandangannya itu jauh kali. Jauh kali ke depan. Lurus. Gak melebar. Makanya suruhlah suami ambil tomat di kulkas. Bisa gak nampak dia itu? Jahe, aku pernah suruh istri, ambil dulu pak, jahe di kulkas. Udah aku bukanya, sampai 3 kali. Karena mataku lurus, bukan melebar. Bilang, gak nampak mah. Ada. Aku buka lagi. Gak nampak. 3 kali aku bilang gitu. Udahlah. Memang gak ada yang nampak sama kau semuanya. Mari ku tunjukkan samamu. Sambil agak nada udah mulai tinggi. Ini jahe. Ya Tuhan. Masa sebodoh itu aku gak tahu. Aku gak lihat aku. Tapi sebaliknya wanita. Ketika seorang suami bilang sama istrinya, lihat itu mah di ujung sana, itu gedungnya, yang ujung itu gedungnya. Mana gedung itu pak? Yang itu kan nampak gitu besarnya tinggi itu. Mana? Karena dia pendek.
Cuma lebar. Kami panjang, tapi lurus. Pernah nggak berantem gara-gara itu? Aku pernah berkali-kali. Itu lu mah, dalam hatiku, haru bereko. Apa yang kau lihat? Itu gitu jelasnya. Ya Tuhan. Begitulah dia juga sama aku ketika aku nggak bisa lihat jahe. Jadi ngapainlah berantem masalah jahe? Bapak Ibu, masalah rumah tangga itu masalah kecil-kecil. Masalah letak kunci di mana? Berantem itu. Laki-laki itu lebih pelupa. Perempuan lebih ingat. Otak wanita itu tengah-tengah 30% lebih hebat daripada pria. Makanya wanita itu multitasking. Multitasking dalam satu waktu bisa mengerjakan banyak. Itulah wanita. 30% otak tengahnya itu lebih hebat dari laki-laki. Maka dia bisa sambil masak tangan kanan. Gendong anak. Wah, udah. HP. 3. Air ada becek-becek digosok-gosoknya. 4. Mertuanya manggil-manggil. 5. Iya mak. 5 dipikirkannya sekaligus. Anaknya becek-becek, mertuanya. Hebat nggak? Coba lihat laki-laki. Ketika dia baca koran atau lihat WA. Atau nonton bola. Fokus hanya bola. Coba panggil dia. Pak, nggak dengar itu. Pernah istriku agak emosi. Aku bilang nggak aku buat-buat itu. Nggak dengar aku betul. Didekati lagi aku. Pak, nggak tahu. Kami memang kalau satu waktu memikirkan satu. Itulah pria. Makanya kalau suamimu nggak dengar dirimu, bukan maunya itu. Bantulah dia supaya mendengar. Tepuk. Pak. Oh iya. Ada apa? Ada yang bisa kubantu? Perbedaan itu nggak perlu dipertengkarkan. Nggak usah lah. Egois itu dibuang. Daud dikejar oleh Saul, lari ke Gad. Gad itu Filistin, tempat musuh. Ditangkap dia di situ. Dari kejaran Saul, ditangkap lagi dia di Filistin. Dia pikir aman di Gad. Tidak ada tempat aman. Hanya Tuhan Yesus tempat aman. Percaya, orang Jepang kaya raya mati bunuh diri. Klik di Google, negara mana number 1 mati bunuh diri? Jepang. 2, Korea. Kutanya sama temanku, Pastor Kim di Korea. Yang mati bunuh diri itu orang miskin atau orang kaya? Kaya. Sebagian yang susah. Tapi banyak orang kaya. Punya apartemen, punya mobil. Jadi uang bukan jaminan engkau tenang. Bahkan kalau engkau banyak uang di bumi ini, ketika pesawat goyang, engkau lebih gelisah. Bahkan lebih tenang yang mungkin lebih banyak utangnya. Mungkin dia berdoa, jadilah kehendakmu Tuhan. Mungkin inilah caraku melunaskan utang itu. Kan langsung asuransi dari Garuda, dari Lion Air, kan ada asuransi. 1 miliar kalau nggak salah, entah berapa. Lunas utangnya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau harta kita di Tuhan Yesus, hati kita pada Tuhan Yesus. Sehingga kalaupun goncang, diizinkan Tuhan kita meninggal dunia di pesawat itu. Percaya kita bersama dengan Bapa di sorga. Karena ada jaminan hidup kekal. Saya ajak kita sama-sama. Ketika mengalami ketakutan, mengadu ke Tuhan Yesus. Daud betul-betul takut. Raja loh takut. Nabi Elia, nabi besar di Alkitab pun rasa takut ada. Bahkan Yesus di Taman Getsemani. Ingat, Yesus 100% manusia, 100% Allah. Dia berinkarnasi. Tapi bagi orang yang gak ngerti ini, dia mau coba mengerti Tuhan 100%. Yang penting jangan dirimu jadi Tuhan. Kalau Tuhan mau menjadi manusia, itu urusan Tuhan. Yang penting saya gak bisa jadi Tuhan. Tuhan mau jadi manusia, mau jadi apapun, dia namanya Tuhan. Ketika dia berinkarnasi lewat rahimnya Maria, dia manusia 100%. Allah 100%.
Di taman Getsemani ada rasa takut. Kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Cawan artinya penderitaan. Kalau bisa lalukanlah penderitaan ini dalam hidupku. Tapi jadilah kehendakmu. Yang takut di situ kemanusiaannya. Mana ada Allah takut? Mana mungkin Tuhan takut? Mana Tuhan namanya kalau takut? Dia bukan menyerahkan diri. Dia akan menyerahkan diri. Yesus lahir untuk mati, itu kan tujuannya. Engkau lahir untuk hidup, kan beda jauh tujuan kita. Kan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak tunggalnya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kelahiran Yesus misinya untuk mati. Memang dia misinya untuk mati, menyerahkan diri. Bukan menyerahkan. Kita tidak lahir untuk hidup. Tapi Yesus lahir untuk mati. Untuk penebusan dosa. Untuk disalibkan. Darahnya tercurah. Makanya berkat terbesar menerima salibnya. Menerima darahnya. Menerima hidup kekal. Itu berkat terbesar. Kalau itu sudah kau terima, sebenarnya sudah lengkap berkat dalam hidup kita. Saudara yang saya kasihi, Nabi Elia. Saya ajak saudara baca bagaimana Nabi Elia pun pernah mengalami ingin mati. Di antaramu mungkin pernah merasa lebih baik aku mati. Aku gak tahu pernahkah engkau mengambil pisau ingin potong nadimu. Mungkin yang nonton live streaming. Mungkin ada di antaramu ingin mengakhiri hidup. Karena kau melihat jalan buntu. Kau melihat jalan gelap. Iblis pendusta, pendakwa. Ingat, iblis itu kerjanya mendustai dan mendakwa. Gak ada artinya kau hidup. Lebih baik kau mati. Gak ada gunanya kau hidup. Gak ada artinya kau hidup. Terus didakwanya sampai rasa muncul dalam dirimu mengakhiri hidup. Yohanes 10:10, iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi kalau dalam dirimu ada rasa putus asa, itulah mau iblis. Saudara, dalam kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Ini nabi besar yang baru mengalahkan nabi Baal palsu 450 orang disembelinya. Pulang pelayanan yang hebat, akbar. Ingat para pelayan-pelayan ini pun bisa stres loh. Bisa depresi, gak ada yang kebal. Kalau kita gak berjaga-jaga ketika ada masalah. Mau pendeta, saya ngalami itu. Kalau saya tidak berjaga-jaga. 1 Petrus 5 katakan ayat 8, berjaga-jagalah sebab iblis seperti singa. Iblis bukan singa, seperti. Dia bukan singa, dia gak ada apa-apanya. Tapi kita mau dibohonginya. Kemudian ia ingin mati, katanya apa? Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Pembandingan diri dengan nenek moyangnya membuat dia putus asa. Jangan suka banding-bandingkan pernikahanmu dengan pernikahan orang lain. Jangan suka banding-bandingkan persoalanmu dengan persoalan orang lain. Jangan suka banding-bandingkan penderitaanmu dengan penderitaan orang lain. Membanding-bandingkan itu toksik. Racun mematikan iman. Mungkin kau melihat, oh aku gak seberapa kok, ini dia lebih berat. Oh, itu gak bagus. Setiap orang punya pertandingan hidup. Setiap orang punya persoalan hidup. Jadi jangan suka membandingkan-bandingkan. Jalani aja pertandingan hidupmu. Kalau ini pertandingan hidupku, aku fokus aja dengan pertandingan hidupku. Ku hadapi satu-satu. Ku jalani satu-satu. Gak perlu aku dikuatkan, oh itu lebih susah, itu lebih susah. Enggak. Jadi kalau lebih senang, aku jadi lebih terpuruk. Enggak. Saya mau fokus dengan pertandingan hidup. Setiap pernikahan pasti ada persoalan. Setiap rumah tangga pasti ada persoalan. Setiap manusia hidup pasti ada persoalan. Bahkan persoalan yang diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Daud. 1 Samuel 30 ayat yang keempat. Daud sampai menangis. Raja loh. Dari Yesus tadi sampaikan, Nabi Elia, Daud. 1 Samuel 34, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Pernahkah engkau menangis seperti Daud? Sampai gak kuat lagi.
Aku pernah. Siapa yang pernah seperti saya? Angkat tangan. Yang gak pernah ini nanti maju ke depan. Terbuat dari apa? Saya jujur pernah. Saking beratnya aku rasa aku terduduk di lantai. Nangis. Sejadi-jadinya sama Tuhan. Daud memilih nangis kepada Tuhan. Dalam Mazmur tadi dikatakan 56 ayat yang ke-9 ya. Dia menampung, Tuhan menampung air matamu. Setiap tetesan air matamu itu dia tampung. Dia mengerti bahasa tetesan air mata saat badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Tuhan tahu bahasa air matamu. Suamimu gak tahu, tapi Tuhan tahu. Mertuamu gak tahu, tapi Tuhan tahu. Dia tampung. Boleh engkau nangis ketika engkau mengalami tekanan yang berat. Kalau engkau merasa gak kuat, gak sanggup datang ke Tuhan. Jangan salah menceritakan masalahmu ke orang. Nanti masalahmu jadi berita umum. Manusia cenderung menceritakan itu. Ceritakan ke pendeta yang dapat kau percaya. Ceritakan kepada kakak rohani yang dapat dipercaya. Enggak dipercaya jangan ceritakan. Ceritakan ke Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang bisa menolong engkau. Saya ajak, ini yang lakukan Daud. Dia curhatkan. Mazmur 56 ayat 2-5. Dia cerita. Ayat 8-9 dia nangis sama Tuhan. Aku dikejar-kejar Tuhan. Aku diamat-amati. Mereka menginginkan kematianku. Mereka menginginkan kehancuranku. Saat aku takut. Pada ayat 3. Aku percaya padamu. Saat aku berseru. Engkau menolong aku. Lihat Musa. Ketika dia angkat tangan. Israel menang. Ketika turun tangan Musa. Israel kalah. Maka Harun dan Hur menopang. Makanya saya katakan, jangan putus asa. Tetap berdoa. Ketika engkau berdoa, Tuhan bekerja di alam roh. Dia sedang progres. Menunggu waktunya Tuhan. Menunggu waktunya Tuhan. Kairosnya Tuhan. Ingat, Tuhan sebenarnya lebih utama. Menunggu engkau rendah hati. Karena Matius 11 ayat 28-29. Coba dibuka. Keinginan Tuhan lewat masalah hidupmu adalah perubahan karaktermu. Di Matius 11 ayat 28 dan 29. Gampang bagi Tuhan menyelesaikan masalahmu di luar. Tapi Tuhan ingin menyelesaikan yang di hatimu. Marilah kepadaku yang letih, yang lesuh. Berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Perhatikan, kapan dirimu lega? Kalau ini terjadi. Ayat 29. Pikullah kuk beban yang kupasang dan belajarlah padaku. Belajar ke Tuhan Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kesimpulannya, saudara dan saya akan tenang menghadapi persoalan hidupmu apabila ada lemah lembut hatimu dan rendah hati. Kalau engkau masih sombong, saya percaya engkau tidak pernah tenang. Gelisah, marah. Tuhan ingin perubahan di dalam hatimu lembut. Sehingga engkau mudah diajar Tuhan. Dibentuk Tuhan. Gampang Tuhan menyelesaikan masalahmu di luar. Tapi di hatimu itu Tuhan butuh keputusanmu. Kalau engkau masih berkata, enggak Tuhan aku yang benar, dia yang salah. Sombong. Sampai kapanpun masalahmu tidak siap. Karena engkau berharap perubahan orang lain. Tuhan tidak pernah kita disuruh mengubah orang lain. Banyak pernikahan seperti itu. Saya juga pernah mengalami seperti itu kepada istri saya. Jangan aku aja yang berubah, kau juga berubah. Berantem kami terus. Gak akan damai-damai. Kenapa? Merasa diri benar. Tapi sekarang doaku bapak-bapak. Pak, dengar Pak. Pak, dengar. Sebentar lagi makan siang Pak. Karena kelemahan bapak-bapak di perut. Jangan pernah menuntut pasangan berubah. Saya berdoa begini. Tuhan, ubahlah aku.
supaya lewat perubahanku istriku dimenangkan. Tuhan, ubahlah aku supaya lewat perubahanku anak-anakku dimenangkan. Tuhan, ubahlah aku supaya lewat perubahanku keluarga mertuaku diselamatkan. Tuhan, ubahlah aku supaya lewat perubahanku jemaat GBI Pelita diberkati Tuhan. Jadi aku tidak pernah fokus perubahan istriku. Aku tidak pernah fokus perubahan anak-anakku. Aku fokus kepada perubahan hidupku oleh kasih karunia Tuhan. Coba sama-sama katakan, Tuhan, ubahlah aku supaya lewat perubahanku keluargaku dimenangkan. Yang punya pasangan katakan, pasanganku dimenangkan. Katakan, keluarga mertuaku dimenangkan. Fokus perubahan siapa? Perubahan pada diri sendiri. Kalau itu ada padamu, tidak ada konflik kau dengan siapapun. Saya tidak ada konflik dengan siapapun. Saya sayang sama semua orang, apalagi istriku dan anak-anakku. Sarangio. Saya mau katakan kepada saudara, kasihan rumah tangga yang berantem terus. Ya, jangan kuat-kuat suaramu di rumah. Kecuali ada kemalingan, ada kebakaran, bolehlah suara kuat. Kan gak mungkin masuk maling. Maling. Kebakaran, api. Apinya ngomong, mati mau. Itu boleh. Tapi kalau mau ngajak makan, di rumah sapa, hai sayang, hai darling, how are you? Apa kabar? Udah makan, Ma? Pa, udah makan? Anak-anak semua udah makan? Itu surga. Jangan sampai, nggak makan kau. Udah makan kau. Makan, tapi ekornya aja kau makan. Rumahmu tidak penuh kasih mesra. Rumahmu tidak ramah. Dan rumahmu tidak surga. Kalau di rumahmu terus high tone. Dan tidak kesaksian hidup keluargamu kepada tetanggamu. Tetanggamu bukan seiman. Cara hidupmu akan menarik mereka ke Kristus. Robah ibu-ibu. Jangan bilang, baru Batak aku pendeta. Enggak, kau baru Yesus. Baru Yesus bisa lemah lembut. Sukumu Batak. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.